Salam The Warriors, 1 minggu telah kita lalui. Kita percaya bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita, bahwa kasih setia Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita. Terima kasih sudah menjadi bagian The Warriors yang membagikan link program ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara. Terima kasih sudah menabur berkat Tuhan dalam pelayanan digital ministry Jack the Way, saudara. Kita percaya bahwa program ini, bahkan akun YouTube ini, boleh menjadi berkat dimanapun jiwa-jiwa berada, di mana internet dapat dijangkau, bahkan mengakses jaringan, sehingga mereka boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam program The Warriors, melalui program digital misi kita malam ini, saudara. Terima kasih. Persiapkan hati kita malam ini, saudara. Kita memulai program suplai jiwa saat ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan ada bersama kita, bahwa Tuhan adalah sandaran kita, bahwa Tuhan adalah pengharapan kita saat ini. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu bagiku, perlindungan, penyertaan-Mu pernah lepas. Kaulah satu-satunya yang kuandalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Kaulah kekuatanku, Kaulah gunung batuku Tuhan, Kaulah tempat perlindungan, sumber kedamaian bagiku. Haleluya, terima kasih. Kau setia bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dialah satu-satunya dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan namanya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau pemulihku Tuhan, Kau penyembuhku, Kau perlindunganku Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah satu-satunya bagiku Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kaulah yang ku andalkan Tuhan, Kaulah yang ku percaya Tuhan, Kau yang memberkatiku, pemulihku Tuhan. Haleluya. Terima kasih, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarkan pujian ini menjadi pengakuan kami, menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya dikenapi setiap apa yang Kau janjikan dalam kehidupan kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga dalam bahasa yang sangat mudah kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh tepat melakukan seperti apa yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, kita akan lanjut pembahasan firman Tuhan ya. Jadi hari ini kita mengakhiri Mazmur pasal ketiga. Berarti kita membahas Mazmur 3 ayat 8 sampai ke 9 malam ini saudara. Ya, gak terasa sudah 3 pasal kita bahas ya. Masih ada banyak pasal, banyak ayat yang akan kita bahas ke depannya. Saya berharap tetap mengikuti program suplemen jiwa sehingga kerohanianmu, kebutuhan firman dalam rohmu, rohanimu saudara, dalam jiwamu dapat dipuaskan ya. Karena ingin dapat Bapak Ibu pasang ulang ya dalam jalan tunda. Ya, ketika Bapak Ibu mengingat suatu hal yang Bapak Ibu hadapi, lalu Bapak Ibu mengingat program yang telah Bapak Ibu ikuti dalam suplemen jiwa, ya, menjadi kekuatan bagi saudara, bahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, doaku Bapak Ibu tetap bersemangat bersama dengan Tuhan, sebab pengharapan dalam tangan Tuhan tidak pernah sia-sia. Baik, kita baca Mazmur 3 ayat 8 sampai 9. Ya, di Alkitab buku saudara, tapi di aplikasi HP saudara Mazmur 3 7 sampai ke 8 demi firman Tuhan. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik.
dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca selah itu berarti ini saya pernah bilang bahwa Mazmur Daud ini berupa seperti nyanyian, ya, berupa lirik musikal yang dilantunkan, yang dinyanyikan. Jadi ada selahnya, nada selah itu nada tunggu, ya, supaya ketika Bapak Ibu membaca atau melantunkan sebuah pujian, ya, ada apa ya? Kalau kita bilang trimata tuh ada waktu jeda sejenak untuk apa? Untuk masuk ke bait berikutnya, saudara. Ya, jadi selah itu adalah akhir ayat atau istilah musikalnya digunakan dalam Mazmur untuk menunjukkan interupsi atau refleksi. Jadi ada waktu untuk Bapak Ibu merefleksikan kerinduanmu, merefleksikan setiap firman yang sudah baca, yang sudah lantunkan untuk Tuhan, saudara ya. Baik. Mazmur 3 ini, ya, bangkitlah. Ini berupa permohonan bantuan, saudara. Kalau kita bahas pada Mazmur 3 sebelum-sebelumnya, ya, bahwa ada bilang bahwa Tuhan adalah perisaiku, Tuhan kemuliaanku, ya. Lalu ada ketika Daud membaringkan diri, lalu dia tidur, lalu dia bangun sebab Tuhan menopang aku. Semuanya berupa permohonan kepada Tuhan. Permohonan bantuan kepada Tuhan, sehingga ketika bantuan itu dia merasakan sekalipun belum dia lihat, tapi dia sudah merasakan terlebih dahulu, sudah. Ini bentuk iman yang luar biasa. Sekalipun dia baru meminta sama Tuhan, sekalipun dia belum merasakan dan melihat menghadapi musuh itu, dan belum melihat pertolongan Tuhan itu nyata ketika dia berperang melawan pasukan Absalom, tetapi dia sudah nyaman dulu, sudah. Ini bentuk permohonan. Ketika dia memohon, dia punya iman, saudara. Saya pernah bahas di episode sebelumnya, bahwa iman itu bagaimana mempercayakan sepenuhnya kehidupanmu dan kehidupanku kepada Tuhan. Tidak usah meragukan lagi, tidak usah banyak tanya, saudara. Kenapa? Karena kita sudah mempercayakan hidup kita ke tangan yang tepat. Mempercayakan kehidupan kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah pencipta semesta ini, saudara. Allah kita heran dan dahsyat, saudara. Allah kita benar-benar dia Allah yang hidup. Percayakah engkau bahwa pribadi Tuhan itu nyata? Bahwa pribadi Tuhan itu bukan dongeng, saudara. Pribadi Tuhan itu bukan hanya orang, itu halusinasi bahwa Tuhan itu ada. Sehingga banyak orang ateis bilang, aku nggak percaya Tuhan. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan itu nggak ada, hanya halusinasi, hanya dongeng, hanya sebuah ilustrasi, hanya sebuah hal-hal yang dibuat-buat manusia supaya seolah-olah banyak ada penciptanya. Tapi ketika kita bertanya kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mau bilang ateis itu, dari mana kau berasal? Oh, Tuhan itu nggak ada, katanya. Saya tanya, kalau Tuhan itu nggak ada, kan mereka meragukan bentuk Tuhan. Sekarang saya tanya, sakit itu ada? Oh, sakit itu ada. Bentuknya apa? Ya bagaimana ya? Saya merasakannya. Tetapi sakit itu ada. Saya pernah ketemu dengan seorang ateis, sudah. Ketika dia bertanya demikian, lalu saya menjawabnya. Lalu saya mencubit lengannya dengan sangat keras. Lalu saya tanya, sakit itu ada? Sakit itu ada? Nyata? Tidak kelihatan, tapi saya merasa merasakannya. Demikian dengan Tuhan. Dia ada, seolah-olah kau bilang gak nyata, tetapi dia merasakannya. Lalu orang itu saya layani pribadi, ya. Sehingga saya bilang gini, kalau Tuhan gak mengasihimu, gak mungkin saya jumpa dengan orang itu. Sehingga saya bisa memperkatakan bahwa Tuhan itu ada, dan dia itu nyata, bahwa Yesus itu hidup untuk saudara. Saya bilang itu pada dia. Lalu dilayani khusus dan terima Tuhan. Hal yang sama ketika Daud, ya, dia memberikan permohonan kepada Tuhan berupa minta bantuan, saudara. Ayat 8 menggambarkan permohonan kepada Tuhan
untuk pertolongan dan perlindungan. Saya bilang di awal tadi, sekalipun dia belum menghadapi pasukan Absalom, sekalipun dia belum face to face dengan pasukan Absalom, tetapi dia sudah merasakan perlindungan Tuhan itu nyata. Dia sudah merasakan ketenangan Tuhan itu ada bersama dengan dia. Pada ayat sebelumnya, dia bisa tidur dengan tenang, pikirannya tidak overthinking, bahkan dia nggak insecure, saudara ya. Dia merasa nyaman dengan pribadi Allah Yahweh, Elohim, Adonai, yang Daud percaya. Bagaimana dengan saudara yang sudah lahir Kristen hari ini? Bapak ibumu Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan, mungkin majelis gereja. Tetapi ketika engkau tanya, apakah engkau yakin bahwa Tuhan melindungi engkau? Bahwa engkau yakin bahwa Tuhan itu ada? Lalu mungkin sudah berkata, iya kan aku percaya Tuhan karena orang tua, Pak. Dia labelnya kalau Bapak Ibu Kristen, aku pasti Kristen, saudara. Ingat baik, Yesus datang ke dunia bukan membawa agama. Saudara. Yesus datang ke dunia mencari saudara dan saya akan menerima kasih kebaikan Tuhan untuk semua orang, saudara. Jadi kasih Tuhan itulah yang harus saudara rasakan hari ini. Kasih Tuhan Allah Yahweh yang Daud percayai, dia rasakan kasih itu, sehingga dia merasa ada dekapan Tuhan, menjadi shieldnya dia, menjadi perisainya dia, menjadi perlindungan Daud, sehingga ketika dia berseru, bangkitlah Tuhan. Ini sebuah statement yang luar biasa yang datang dari hati, ya, bukan ungkapan ketakutan yang orang bilang, aduh Daud ketakutan. Enggak, sudah berubah. Ini ungkapan yang penuh statement proclaim. Dia mendeklarasikan imannya, dia mendeklarasikan bahwa dia kuat bersama dengan Tuhan. Dia percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata, menjadi perlindungan, menjadi pertolongan bagi Daud. Lalu dia berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Jadi bentuk frasa ini Allah berupa minta pertolongan bantuan, ya, karena dia yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ada buat Daud, pertolongan Tuhan itu hadir bersama dengan Daud, dan bantuan Tuhan itu akan dia rasakan dalam kehidupan Daud setiap hari, ya saudara. Dan inilah yang ingin Daud ungkapkan hari ini. Ya, yang ingin pemazmur ungkapkan hari ini, bahwa ketika engkau minta pertolongan Tuhan, jangan ragu-ragu, saudara. Ini bentuk ketidakragu-raguan Daud kepada Allah yang dia sembah, saudara. Pemazmur meminta kepada Allah agar bangkit dan membantu dalam situasi kesulitan yang sedang Daud hadapi. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apa engkau yakin Allah sanggup menolong saudara? Apakah engkau yakin bahwa penyakitmu Tuhan sembuhkan dengan caranya? Apakah engkau yakin masalah rumah tanggamu dapat dipulihkan Tuhan dengan caranya? Apakah engkau yakin masalah ekonomimu yang sedang kau hadapi hari ini berat rasanya, sanggup dipulihkan Tuhan? Penuh keyakinan ketika kau minta pertolongan Tuhan. Kau meminta kepada pribadi yang maha kuasa. Kau harus yakin terlebih dahulu. Kau bukan meminta kepada pribadi yang lemah, saudara. Kalau kau minta pertolongan kepada pribadi yang lebih lemah, ya tentunya kau hanya, bantu dong. Bisa nggak? Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau bisa ya tolong gue dong. Seperti itu pada pribadi yang mungkin saudara ragukan kuasanya. Tetapi ketika engkau minta pertolongan kepada pribadi yang maha kuasa, yang jauh lebih superior, tolong aku. Aku yakin kau sanggup menolongku. Demikian saudara. Ini dua hal yang berbeda ketika meminta pertolongan bantuan. Kepada siapa engkau memintanya? Kepada pribadi yang lebih kuat atau kepada pribadi yang kau agak ragu-ragu dengan kuasanya dia? Nah, permintaan Daud ini kepada pribadi Allah Yahweh itu dia yakin, makanya dia bilang, bangkitlah Tuhan,
tolonglah aku ya Allahku. Lalu Alkitab katakan, ya, engkau telah memukul. Saya bilang tadi, si Daud sangat yakin dengan pribadi Allah Yahweh yang sanggup menolong dia. Makanya Daud ngomongin, ya, penuh keyakinan, ya, yes, gitu loh. Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Pertanyaanku malam ini, sudah menghadapi Absalom face to face Daud ini? Belum. Tapi dia melihat vision ke depan. Dia melihat dengan imannya. Dia merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu mampu. Saudara. Dia punya iman bahwa Tuhannya telah memukul rahang semua musuhnya dan mematahkan gigi orang-orang fasik, saudara. Ini kan hal yang luar biasa. Ya. Jadi keberhasilan melawan musuh pada ayat 8 ini menyatakan keyakinan bahwa Allah telah memukul rahang musuh-musuh. Itu bentuk iman Daud, saudara. Iman adalah dasar segala sesuatu yang belum kau lihat dan belum kau rasakan. Kedepannya, tapi kau sudah rasakan hari ini. Hidupmu seperti di sorga ketika kau hidup di bumi. Jadi harus bangun imanmu, bangun dirimu bersama dengan Tuhan. Kau bangun dengan pondasi yang kokoh. Pondasinya adalah hubunganmu dengan Tuhan harus intim. Kau bangun setiap hari sehingga kau bisa mengenali Allahmu dengan benar, saudara. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik, saudara. Pemazmur meminta kepada Allah agar bangkit dan membantu dalam situasi sulit, saudara. Jadi keberhasilan melawan musuh itu ya menggambarkan, yang digambarkan oleh pemazmur ini menggambarkan kemenangan Allah atas kejahatan musuh-musuhnya. Jadi Allah yang berperang bagi Daud. Dia tahu, dia yakin bahwa Allah yang telah maju berperang untuk dia. Dia yakin bahwa Tuhan telah menyelesaikan pertandingannya, pertempurannya melawan pasukan Absalom, saudara. Karena apa? Dengan konsep manusia, Daud bisa berperang melawan musuh-musuhnya. Dia pandai buat strategi. Tapi masalahnya saya bilang berkali-kali dalam episode sebelumnya, dan hari ini juga saya bilang kembali, bahwa yang dihadapi Daud musuh Absalom, anaknya sendiri. Jadi nggak ngerti bagaimana cara berperang melawan anak sendiri. Maka dia yakin dengan caranya Tuhan. Tuhan sanggup berperang melawan Absalom. Dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan sedang maju melawan pasukan Absalom. Memukul rahang semua musuh. Memukul rahang menggambarkan bahwa berperang dengan cara mereka. Memakai gada, tongkat, hantam rahangnya, pasti orang tumbang, saudara. Waktu saya masih hobi berantem, saudara, ya, saya nggak pernah pukul orang itu perut, ya, saudara. Yang saya incar rahang, saudara. Saya melihat, mencontoh beberapa tinju hebat zaman saya kecil, ada Mike Tyson, Holyfield, ya, petunjuk di luar, saudara, ya. Baru zaman saya kecil itu ada petinju Indonesia sama Elias Pikal. Mereka itu bertinju bukan hanya jet, uppercut, ya, mengenai pelipis cari poin, bukan. Tapi bagaimana menjatuhkan lawan secepat mungkin. Si leher beton sama Mike Tyson, ketika dia maju, bunyi bel, ting gitu ya, dia langsung maju, begitu. Yang dia incar adalah rahang. Rahang ketika dipukul sekeras-kerasnya, orang itu akan hilang kesadaran, tumbang. Begitu pula dengan kelakuan saya dulu, waktu saya hobi dengan berkelahi, saudara. Yang saya incar rahang. Ketika saya pukul rahang, orang itu pasti kaget, lalu mulai puyeng buat saya, mulai jatuh, saudara. Tapi kalau pukulanmu nggak terukur dan terarah,
biasa orang itu bisa KO, orang itu bisa kritis. Alkitab katakan ketika Allah telah memukul rahang semua musuh dan mematahkan gigi orang-orang fasik, berarti musuh itu bukan hanya dikalahkan lalu pingsan, saudara. Sekeras mungkin Allah memukul mereka, menggambarkan kuasanya begitu powerful untuk mengalahkan, memusnahkan musuh-musuh Daud, mematahkan gigi orang-orang fasik. Berarti sekitaran sini ya yang diincar dalam peperangan. Dia bilang tadi, ketika orang dipukul di bagian rahang, gigi, saudara ya, lari ke otak, lalu mulai hilang kesadaran, saudara. Kalau tenaga yang powerful, keras sekali, orang itu bisa kritis, bahkan bisa lewat. Nah, ini menggambarkan bagaimana, ya Bapak Ibu ya, bahwa keberhasilan melawan musuh itu Tuhan yang berperang bagi Daud dengan strateginya Tuhan, dengan cara berperangnya Tuhan, supaya ketika Daud nanti jumpa dengan anak Absalom, ya, Tuhan yang sudah meratakan semua pasukan di depan Absalom sudah. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Kita pernah bahas dalam Mazmur 1 ayat 1. Siapa itu orang fasik? Kenapa Tuhan harus mematahkan gigi orang-orang fasik? Kenapa Tuhan harus mengalahkan orang-orang fasik? Orang-orang fasik yang pernah kita bahas, Bapak Ibu ya. Makanya kalimat rasya di dalam pemazmur, tuliskan dalam Mazmur ini. Apa sih rasya orang fasik? Ungodly, orang yang nggak beriman. Weak, orang yang jahat. Orang yang berdosa tapi tidak mengakui dosanya, ya. Orang yang jahatnya selalu melakukan tindakan kriminal, saudara. Makanya Tuhan benci pada orang-orang itu. Kegeraman Tuhan itu ketika melihat Absalom dan pasukannya dihabisi sama Tuhan. Kenapa? Tuhan geram, Tuhan benci kepada orang-orang ungodly, orang-orang nggak beriman. Tuhan nggak suka dengan orang kayak gitu. Tuhan nggak suka dengan orang-orang yang berbuat jahat, yang kriminal, saudara. Tindakannya Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka pada orang-orang berdosa yang tapi tidak mengakui dosanya. Orang munafik Tuhan nggak suka, saudara. Tuhan nggak suka kepada orang-orang yang imannya itu main-main sama dia. Seolah-olah kalau kau beriman sama Tuhan, ya hanya di mulut saja, tapi tidak dengan yakin, sudah. Kalau engkau nggak beriman sama Tuhan, berarti kau menganggap Tuhan mau mati. Kalau ragu-ragu sama Tuhan, saya pernah bahas pada episode sebelumnya. Kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau takut untuk beriman sama dia, berarti engkau menganggap Tuhan itu nggak ada, dan Tuhan itu mati, sudah. Tuhan nggak suka dengan orang-orang tipe seperti ini. Tindakannya nggak suka. Maka Tuhan menghalululantakkan yang saya mau gambarkan dari perkataan Daud. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Orang-orang ungodly, orang-orang nggak beriman, orang-orang jahat yang tindakan kriminal, orang-orang yang berdosa tapi tidak mengakui dosanya, orang-orang munafik, kata Alkitab. Lanjut pada ayat terakhir. Ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan. Saya bilang di awal tadi, Daud nggak tahu caranya berperang melawan anaknya sendiri. Yang dia tahu, kalau dia datang sama Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada buat Daud. Saudara nggak tahu bagaimana cara menghadapi hari depan hari ini. Dengan caramu yang sebelumnya kau lakukan, jalan buntu. Nggak ada solusinya. Nggak ada titik terangnya. Harusnya kau punya keyakinan seperti Daud. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Sudah mengepung saudara masalah yang sedang kau hadapi saat ini. Stuck. Nggak ngerti ngapain lagi. Tapi kau punya Tuhan. Kau punya Tuhan yang besar.
Seperti Daud, dari Tuhan datang pertolongan. Ini yang Tuhan cari darimu saat ini, sudah. Nggak tahu lagi bagaimana menghadapi tantangan ini. Sehingga kau depresi, nggak bisa tidur, minum obat-obatan untuk penenang, nggak bisa juga sembuh, saudara. Pikirannya kalut. Mungkin berpikir, mungkin dengan mengakhiri hidup ini, dengan bunuh diri, itu jalan satu-satunya. Bukan. Bunuh diri bukan solusi. Tetapi datang sama Tuhan, itu solusi. Percaya sama Tuhan, itu solusi. Beriman sama Tuhan, itu solusi. Mempercayakan seluruh kehidupanmu sama Tuhan, itu solusi. Saudara. Ayo. Seperti Daud, dia katakan kepada Tuhan dengan imannya, dari Tuhan datang pertolongan. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus, saudara. Makanya pujian di awal tadi kita nyanyikan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya Tuhan yang tahu detail seluruh kehidupanmu. Tahu kenapa dia tahu detail? Sebab dia menciptakan kau segambar serupa dengan gambarannya, blueprintnya. Kau dijadikan Tuhan, itu masterpiece-nya Tuhan. Sebab dia penciptamu, dia tahu detail kehidupanmu. Bahkan telapak jarimu, sidik jarimu, setiap manusia berbeda-beda. Dia ciptakan kau detail. Sebab kau masterpiece-nya Tuhan, saudara. Kalau dia penciptamu, harusnya kau persembahkan, kau percayakan kehidupanmu sepenuh sama Tuhan. Kau jadikan dia satu-satunya yang kau andalkan. Lalu, pasal ini, Pemazmur tutup dengan demikian. Berkat-Mu atas umat-Mu. Dia minta blessing-nya Tuhan. Berarti dia siap menghadapi hari depannya. Berarti dia siap menghadapi musuhnya. Berarti dia siap menghadapi Absalom dan pasukannya. Dia minta blessing-nya Tuhan, favor-nya Tuhan, perkenan Tuhan bagi Daud sebelum dia melangkah. Nggak mungkin Tuhan tinggali Daud setelah Tuhan menyertai Daud sejauh itu dia berjalan. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan saudara setelah engkau melewati setiap tantangan badai masalahmu sampai sejauh ini. Minta blessing-nya Tuhan. Minta favor-nya Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Minta pengurapan Tuhan. Minta berkat-nya Tuhan. Minta kemuliaan Tuhan bersama dengan engkau. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, saudara. Daud, contohnya, dia tidak andalkan kekuatannya sendiri. Dia andalkan kekuatannya Tuhan, saudara. Pengharapan kepada Allah, ayat 9 ini, mencerminkan pengharapan kepada Allah sebagai sumber pertolongan dan berkat bagi umatnya. Pemazmur bersyukur atas pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Di pesan yang diberikan oleh Daud pada ayat-ayat terakhir ini 8 dan 9, bahwa dalam situasi kesulitan kita dapat meminta pertolongan kepada Allah dan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan berkat kepada umatnya. Tapi Pak, saya belum merasakan apa-apa, Pak. Seperti di Juntanu hidup saya, Pak. Tapi mau ngerasain seperti itu? Oh, sering. Pengalaman saya dengan Tuhan. Hampir setiap hari, saudara. Aduh. Waktu Tuhan itu waktu yang tepat, saudara. Saya cuma melangkah saja. Saya cuma melangkah saja, saudara. Hari ini saya buat quote, ya. Sama Tuhan. Lalu bangun pagi-pagi saya buat quote.
lalu saya coba bagikan pada orang lain. Jangan takut melangkah, sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Jangan takut melangkah, sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Saya terinspirasi dari kisah Daud ini. Daud nggak takut melangkah. Makanya ketika dia mengeluarkan statement dari Tuhan pertolongan. Lalu Alkitab berkata apa tadi, saudara? Berkat-Mu atas umat-Mu. Dia mau melangkah, dia minta blessing-nya Tuhan dulu. Dia minta favor-nya Tuhan, perkenannya Tuhan. Dia minta berkat-nya Tuhan tersedia bagi dia. Dia minta yang terbaik Tuhan siapkan bagi dia. Karena dia mau melangkah. Sebab dia tahu dia sudah mempercayakan hidupnya sama Tuhan penuh. Maka dia nggak takut. Jangan takut melangkah. Saya ulangi lagi. Sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Saya ulang lagi. Jangan takut melangkah. Sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Pada malam ini, kita menutup pasal 3 ini dengan meminta blessing-nya Tuhan. Dengan meminta pertolongan Tuhan. Tapi dengan baik, jangan takut melangkah. Sebab Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Tutup Alkitabmu, datang sama Tuhan malam hari ini. Makasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi dengan iman-Mu Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Statement ini seperti yang Daud katakan kepada Tuhan dalam Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan pertolonganku, berkat-Mu atas umat-Mu, kata Daud. Sebelum kami melangkah menghadapi hari depan kami, Tuhan Yesus, menghadapi masalah kami tetapkan hati bahwa kami memilih Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kami, ya Tuhan Yesus. Satu-satu pribadi yang sanggup ku andalkan dalam hidupanku dan ku percaya Tuhan. Apapun masalahnya, selama kami punya Yesus, kami punya segala-galanya. Kami tidak takut melangkah, sebab kami tahu Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagi kami di depan sana. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala perkara yang Kau berikan bagi kami. Jangan pernah tinggalkan kami, ya Tuhan. Jika malam ini Tuhan ada beberapa rekan kami yang punya masalah, yang punya pergumulan dengan kehidupannya, Tuhan, tolong. Berdoa senantiasa untuk Ibu Deborah Daru, Tuhan.
Biarkan pertolongan daripada Tuhan tepat waktu bagi beliau. Beri yang terbaik bagi kesehatannya Tuhan. Sehingga dia boleh memahami setiap rencana Tuhan dalam hidupannya. Tidak patah semangat untuk melayani Tuhan. Mencari jiwa, memenangkan jiwa bagi Tuhan sekalipun secara fisik dia lemah saat ini Tuhan Yesus. Tolong Bapa, beri blessing-Mu, beri perkenanan Tuhan bagi beliau Tuhan. Saudara kami Ivan yang di Solo Tuhan, dalam sekolah kehidupan yang sedang dihadapi Tuhan, tolong beri hikmat-Mu sehingga dia mampu menghadapi setiap tantangan masalah bersama keluarganya Tuhan, demi nama Yesus. Mungkin saat ini Tuhan, teman-teman kami yang ada di live chat ataupun siaran tunda yang sakit, taruh tangan-Mu di dada. Dengan iman kau katakan, Tuhan sanggup menolongku saat ini. Tuhan sanggup menyembuhkanku saat ini. Katakan dengan iman-Mu saudara. Maka jadilah seperti iman-Mu terjadi. Kau dipulihkan Tuhan, jadi sehat, jadi sembuh, jadi pulih dalam nama Yesus. Yang punya masalah dengan keluargamu, dengar baik, masih ada Tuhan menolong engkau, memulihkanmu dan keluargamu dalam nama Yesus hari ini. Yang masalah keuangan, dengar baik, ada jalan keluar untuk setiap masalah keuanganmu. Selama kau bekerja, selama kau berusaha, dan selama kau mengatakan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkanmu, berkati engkau hari ini. Bapak terima kasih, berdoa untuk gereja kami, Jaga the Way. Dan gereja kami berjalan dengan maunya Tuhan. Berdoa untuk gembala, tim pastoral yang ada Tuhan berkati, sehingga boleh memimpin gereja ini Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Berdoa untuk gereja kami Tuhan, Jaga the Way, agar gereja menang, gereja misi dan gereja pengajaran di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Jiwa datang kepadamu Tuhan. Setiap rupiah yang kami tabur untuk pelayanan digital kami Tuhan, kami percaya Tuhan berkati dengan membawa jiwa pertobatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap mereka yang telah memberkati pelayanan kami melalui taburan berkat mereka Tuhan. Berkati suplemen jiwa, semakin hari semakin melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang mau menabur pelayanan bagi digital ministry Jaga the Way, The Warriors, ada barcode yang akan ditampilkan. Bapak Ibu men-scan barcode itu atau mentransferkan berkat saudara untuk pelayanan kami. Percayalah, The Way akan mengelola dengan baik sehingga kami percaya mendatangkan berkat berupa jiwa bertobat untuk Tuhan. Sampai jumpa dalam program Suplemen Jiwa Senin mendatang, setiap hari Senin jam 7 malam. Tuhan Yesus berkati. Shalom.